Usaha kuliner di kampung itu harus kreatif dan inovatif. Sekalipun yang dijual itu kelihatannya biasa aja, tapi kita harus bisa munculin sesuatu yang luar biasa. Halo guys, mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa kembali menyapa. Semua orang bisa jualan, semua orang bisa bikin produk untuk dijual, tapi nggak semua orang bisa menarik pembeli. Apalagi jualannya itu adalah kuliner, bener nggak guys? Itu aku juga pernah ngerasain loh, dan itu yang aku jadiin pertimbangan buat nentuin produk yang mau aku jual ya toh. Asal kalian tahu loh guys, aku tuh jualan cimol nggak yang tiba-tiba mak bedunduk langsung kepikiran untuk jualan cimol. Buat teman-teman yang sering nonton konten-konten aku pasti udah tahu kan kalau aku tuh udah jualan sejak tahun 2023, tepatnya pertengahan tahun 2023, semenjak aku resign dari pekerjaanku yang sebelumnya ya toh. Jangan ditanya saat itu aku bingung atau enggak, jelas banget ya guys, siapapun yang melewati masa peralihan dari yang tadinya bekerja jadi punya usaha sendiri, itu pasti ada yang namanya masa transisi, dan nggak semua orang bisa memulai hal baru ya toh. Aku ini termasuk tipe orang yang nggak bisa gerusa-gerusa asal ambil keputusan. Segala sesuatu yang mau aku lakuin harus aku pertimbangin matang-matang dulu, termasuk memilih produk untuk dijual ya toh. Kita nggak bisa loh asal milih produk yang mau dijual. Kita harus bisa membaca potensi pasar, harus bisa melihat perputaran produk itu gimana, dan juga yang paling penting adalah pertimbangan harga. Dan semuanya itu nggak mudah, apalagi kita tuh jualannya di kampung ya toh, yang notabene-nya pendapatan masyarakatnya itu middle low income. Mau jualannya seenak apapun, tapi kalau harganya mahal ya siapa yang mau beli. Dan itu prinsip yang aku pegang setiap aku mau bikin produk jualan yang baru. Selain itu aku juga harus merhatiin juga dong kemampuan aku membuat produk itu, ketersediaan waktu dan tenaga, tingkat keberhasilan dari produk yang dijual, dan juga pertimbangan cost and revenue-nya, atau lebih mudahnya perbandingan antara biaya dan pendapatan yang dihasilkan ya toh. Karena nggak munafik ya guys, orang jualan itu pasti nyarinya untung. Makanya kalau ada orang yang nyaranin, mas mbok jualan ini, mas mbok jualan itu, ini laris loh mas, ini pasti laku loh mas, tetap nggak bakalan bisa aku terima mentah-mentah gitu aja ya toh. Aku nggak mau ngorbanin sumber daya yang aku punya yang terbatas ini hanya untuk membuat produk jualan yang mungkin kurang diminati oleh pembeli. Nah itu juga jadi bagian dari salah satu analisis pasar loh. Teman-teman di sini yang udah sering jualan pasti tahu juga kan. Makanya penting banget loh kita itu sebelum nentuin mau jualan apa, kita tuh harus bisa membaca kebutuhan pasar. Percuma juga kan kalau kita udah banyak ngeluarin sumber daya yang kita punya, sementara sumber daya yang kita punya itu juga sangat terbatas, terus gagal gara-gara jualan kita tuh nggak diminati sama pasar ya toh. Aku ini perintis, modalku juga tipis, kalau gagal ya pasti habis. Yang apa-apa itu dilakuin sendiri, dipikirin sendiri, diselesain sendiri tanpa sponsor apapun. Jadi nggak bisa kalau aku itu main asal tembak, apalagi ini tuh bisa dibilang menyangkut kehidupan aku di masa mendatang ya toh. Oke lah guys, alhamdulillah untuk jualan kali ini tuh nggak yang terlalu rame banget, tapi pembelinya itu pada ngeborong. Kita ketemu lagi di next vlog. Assalamualaikum, dadah.